Selamat siang. Siang ini kita akan membahas tentang strategi pengujian. Ya. Strategi pengujian menjadi sebuah tahapan yang sebenarnya perlu, meskipun mungkin untuk beberapa orang tidak terlalu perlu. Mengapa? Karena seperti yang pernah saya katakan pada pertemuan kemarin, bahwa pengujian software ini bukanlah suatu ilmu yang tekstual, tetapi lebih kepada sebuah pengalaman. Semakin banyak pengalaman orang tersebut di dalam melakukan pengujian terhadap software, maka akan semakin sedikit pikiran yang digunakan, tetapi lebih banyak insting. Kemarin saya memberikan analogi bahwa menguji software itu layaknya orang mengendarai motor atau mobil yang menggunakan persneling manual. Pada awalnya memang orang akan memikirkan banyak hal, ya. Bagaimana dia harus menarik kopling, lalu dia memasukkan persneling ke gigi tertentu, kemudian mengatur melepas kopling dengan menekan gas secara harmoni. Ya. Di samping tentu harus tetap waspada atau fokus kepada jalan yang akan dilalui. Jadi sebenarnya banyak. Tetapi kalau orang ini sudah terbiasa naik kendaraan dengan kopling atau persneling manual, maka orang tidak akan lagi memikirkan hal-hal tersebut. Yang dia perhatikan hanya satu, yaitu fokus kepada jalan. Atau bahkan karena sudah terbiasa fokus kepada jalan, orang ini pun malah bisa sambil ngobrol atau menyanyi, ya. Jadi memang seperti itu. Maka pertanyaan untuk apakah perlu sih rencana pengujian itu? Ya, ya tergantung orangnya, ya. Tetapi secara prinsip memang perlu. Ya, secara prinsip memang perlu. Lalu kalau perlu, apa pentingnya? Ya, pentingnya, ya. Kalau kita lihat dari pengertian apa sih rencana pengujian itu atau test plan adalah satu dokumen terperinci yang menguraikan tentang strategi pengujian, tujuan pengujian, kemudian penggunaan sumber daya itu bisa manusianya, bisa perangkat lunak, bisa perangkat keras, ya, kemudian ruang lingkup pengujian, lalu jadwal, kemudian dalam jadwal ini sudah ada estimasi waktu tentunya, dan hasil pengujiannya. Nah, itu adalah pengertian dari sebuah rencana pengujian. Jadi saya ulangi, rencana pengujian adalah dokumen yang menguraikan tentang strategi pengujian. Berisi tentang tujuan pengujian, sumber daya yang diperlukan untuk pengujian, ruang lingkup, jadwal, kemudian hasil pengujian. Nah, jadi rencana testing boleh dikatakan sebagai sebuah cetak biru, boleh dikatakan gitu kalau di dalam satu perusahaan, ya, cetak biru untuk memulai satu pekerjaan. Nah, kalau kemudian ditanya pentingnya rencana pengujian, maka bagi orang yang awam atau mungkin yang masih pemula di dalam pengujian software, maka rencana pengujian ini akan membantu upaya untuk mengetahui kualitas aplikasi yang sedang diuji. Nah, siapa yang akan ditanya, ya, untuk pengujian ini? Test plan atau rencana pengujian juga akan menjadi pemandu. Ya. Kita tidak perlu membuat
atau membuka buku aturan ya, tetapi dengan rencana yang kita buat itu menjadi lebih simpel. Ya. Kemudian kita juga dari rencana pengujian itu akan mengingatkan kita ya, untuk tidak keluar dari ruang lingkup pengujian. Nah, juga karena ada rencana, maka diharapkan adalah dokumentasi dari kegiatan pengujian itu terbentuk. Ya, itu yang penting menurut saya. Nah, lalu apa sih langkah-langkah dalam pengujian itu? Ya. Jadi terlihat di dalam slide ini, yang pertama adalah analisa produk. Produk artinya adalah software yang akan diuji itu. Kemudian merencanakan strategi. Yang ketiga adalah mendefinisikan tujuan. Tujuan pengujian itu untuk apa? Saudara tahu ada beberapa tujuan pengujian, ada pengujian unit, ada pengujian integrasi, kemudian ada pengujian penyeluruh sistem, dan ada pengujian yang bersifat penerimaan, acceptance. Ya. Nah, lalu yang keempat adalah mendefinisikan kriteria. Kriteria apa? Kriteria kesuksesannya. Ya. Kriteria kesuksesannya. Kita tahu dan kita punya prinsip sebagai seorang tester quality, yaitu bahwa tidak ada software itu yang sempurna, ya. Selalu ada kemungkinan salahnya. Nah, bagian manakah yang akan, kriteria seperti apakah yang akan kita uji saat ini? Apakah input sesuai dengan output-nya yang diharapkan, ataukah integrasi sistem satu dengan subsistem yang lain itu bisa berjalan? Kalau saya menjalankan subsistem ini, maka hasil dari subsistem ini bisa masuk dalam subsistem yang lain. Ya. Nah, itu adalah masuk di dalam kriteria. Nah, kemudian sumber daya, ya, merencanakan sumber daya. Nah, merencanakan sumber daya, kita melihat dari produknya seperti apa, lalu kita bisa merencanakan kebutuhan dari sumber daya manusianya. Atau mungkin juga kebutuhan tentang tools, alat yang akan kita gunakan. Ya. Kalau misalkan di dalamnya kita akan menguji bagaimanakah kinerja aplikasi ini di dalam sebuah jaringan, maka mungkin kita perlu software untuk mengukur kinerja aplikasi itu dalam sebuah jaringan. Ya. Kemudian perencanaan ruang lingkup, nah ini penting, ya, supaya tidak ngelambrang kemana-mana. Ya. Lalu yang berikutnya adalah menetapkan rencana atau jadwal, dan yang terakhir adalah membuat satu kesimpulan dan melaporkan. Baik, kita bisa bahas satu persatu. Kita bisa menganalisis suatu produk software apabila kita mengetahui software ini tentang apa. Software ini tentang apa? Misalkan kita ingin menguji satu situs web gitu. Nah, kita harus tahu siapa yang akan menggunakan situs web tersebut. Lalu situs web ini digunakan untuk apa? Bagaimana cara kerjanya? Terus juga apa perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan oleh web tersebut. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang perlu kita tulis untuk memahami software. Nah, sedangkan langkah yang kedua yaitu merencanakan strategi. Merencanakan strategi itu menetapkan langkah-langkah. Jadi kalau kita merancang strategi, maka kita akan menjelaskan tentang tujuan dari pengujian ini dan cara untuk mencapainya atau langkah-langkah untuk mencapainya. Kemudian menentukan atau menetapkan upaya dan biaya pengujian. Jadi biasanya sih kalau kita akan merencanakan strategi ini,
maka kita sudah lebih tahu dulu ruang lingkup untuk pengujian ya. Kemudian kita akan mengidentifikasi ya, jenis pengujian, lalu kita juga perlu membuat atau merancang sebuah dokumen resiko ya. Nah, baru kemudian kita membuat catatan. Ya, kita memang dari awal sebenarnya sudah harus tahu itu. Nah, itu secara sampel atau sederhana sudah dirumuskan di dalam tahap kedua itu. Kalau kita bicara tentang tadi yang pertama adalah tentang ruang lingkup dari testing ya untuk membuat rencana ini, maka kita akan menetapkan dulu ya komponen-komponen apa yang akan kita uji. Ya, tadi secara singkat saya sudah jelaskan. Kita itu akan menguji komponen-komponen atau unit-unitnya, ya. Ataukah itu berarti dalam ya, bagian di dalam software, ataukah kita bicara tentang hubungan antara satu modul dengan modul yang lain, integrasinya itu juga masih di dalam, atau malah sebaliknya kita justru menguji hanya ruang lingkup luarnya. Jadi kalau ruang lingkup luarnya itu hanyalah apa sih yang diharapkan dari sisi user. Ya, kita tidak perlu tahu dalamnya seperti apa. Ya, nggak perlu tahu bagaimana komponen-komponen penyusunnya, bagaimana integrasi satu modul dengan modul yang lain, bagaimana tata atau database-nya, nggak perlu. Ya, kalau kita hanya ingin menguji tata luarnya saja dari tanpa user, ya berarti kita luarannya saja. User menginginkan informasi seperti apa? Itu yang kita lihat di dalam atau kita tuliskan sudah di dalam tahap pertama tadi. Ya. Nah, kalau dari situ ya udah kita luar saja, kita tidak usah masuk ke dalam sistem. Ya. Nah, kemudian juga kita perlu tahu kalau user ini usernya siapa, ya. Dan juga dalam pengujian harus objektif kan seorang user. Karena ini contoh, karena user ini adalah bawahan dari si pembuat atau perencana dari software, ya, maka mungkin saja tidak objektif dia melakukan penilaian, takut, ya toh. Jadi kalau ditanya apakah sudah bagus, ya bagus, padahal sebenarnya tidak bagus. Apakah memenuhi kebutuhanmu? Wah, sangat memenuhi, padahal sebenarnya enggak, gitu ya. Ini penting, ya, penting untuk mengetahui siapa nanti yang akan dipakai sebagai acuan untuk membuat penilaian yang lebih akurat. Nah, kemudian kalau tadi juga ada mengidentifikasi jenis, ya, tadi sudah sebutkan ada unit, ada integration, ada mungkin API-nya, ya, sekarang sudah model API untuk mengintegrasikan sistem satu dengan sistem yang lain, ya. Atau mungkin juga bagaimana kita ingin mengetahui komponen-komponen untuk menginstal atau uninstall sistem, ya. Atau malah kita melakukan pengujian secara keseluruhan, ya. Nah, kemudian langkah yang ketiga masih di dalam tahapan yang mendefinisikan tujuan, ya. Bagaimana kita akan mencatat tentang membuat dokumen risiko dan isu-isu yang mungkin muncul, ya. Jadi risiko itu adalah satu peristiwa yang tidak pasti, ya, namun kemungkinan terjadi, dan kalau itu terjadi akan menghasilkan atau berpotensi kerugian. Nah, jadi kita harus mendefinisikan seperti itu, ya. Jadi pada waktu kita menguji, maka kita sudah membuat satu dokumen tentang risiko ini. Ya, contohnya, misalkan risikonya adalah anggota tim tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk pengujian situs web. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, merencanakan kursus pelatihan. Jadi kita lihat dari tim kita. Kalau ternyata jadwalnya terlalu ketat, misalkan sulit untuk menyelesaikan proyek tepat waktu, nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, berarti kita harus membuat skala prioritas. Kalau ternyata kita tahu bahwa kurangnya kerjasama, ya, itu akan mempunyai dampak negatif. Nah, berarti kita harus membuat satu tim yang solid,
ya yang diharapkan tahu tugas dan fungsinya serta dampaknya terhadap teman yang lain. Ya. Nah, kemudian tadi juga masih di dalam langkah mendefinisikan tujuan, yaitu kita meng-create, ya, menciptakan suatu logistik tes. Ya, apa itu logistik tes? Siapa yang akan menguji? Kapan tes akan dilakukan? Nah, ya, jadi itu yang keempat. Oke. Nah, kalau semua hal tersebut sudah terpenuhi, ya berarti kita anggap kita sudah siap untuk melakukan pengujian. Nah, oke, itu tadi tentang strategi tes. Maaf, bukan mendefinisikan tujuan ya, strategi. Meskipun di dalam strategi sudah ada tujuannya. Oke, nah langkah yang ketiga mendefinisikan tujuan ya, dari pengujian, yaitu adalah pengujian ini berusaha untuk menemukan sebanyak mungkin kerusakan dari perangkat lunak. Ya. Pastikan bahwa perangkat lunak yang diuji itu sudah bebas dari bug sebelumnya dirilis. Ya, jadi sudah harus baik dalam pengujian kecil-kecilnya. Ya. Nah, untuk menentukan tujuan pengujian, maka kita harus melakukan 2 langkah. Yang pertama adalah membuat daftar fitur perangkat lunak ya, secara lengkap. Dan yang kedua adalah menentukan target atau tujuan pengujian berdasarkan fitur yang dirumuskan di atas. Ya. Oke, secara detail nanti saudara bisa lihat di dalam slide tersebut ya. Lalu yang keempat, bagaimanakah mendefinisikan kriteria pengujian. Ya. Kriteria pengujian itu ada 2 jenis, yaitu kriteria penangguhan atau suspension kriteria dan kriteria keluar. Jadi dasar dari prosedur tes atau penilaian tes itu ada 2, yaitu kriteria penangguhan ya, dan kriteria keluar. Kriteria penangguhan. Ya. Kriteria penangguhan terpenuhi selama pengujian, siklus pengujian aktif dan ditangguhkan hingga kriteria itu selesai. Ya, contohnya adalah jika satu anggota tim melaporkan ada 40% kasus pengujian yang gagal, maka kita harus menangguhkan pengujian itu sampai dengan pengembangan itu sudah lebih baik, diperbaiki, sehingga semua kasus yang gagal itu teratasi. Itu namanya suspension kriteria. Sedangkan exit kriteria atau boleh juga dikatakan sebagai kriteria keluar ya. Ini menunjukkan berhasil menyelesaikan kriteria keluar adalah satu hasil tes yang ditargetkan dan dikeluarkan sebelum melanjutkan ke tahap pengembangan berikutnya. Hasil tes yang ditargetkan dan diperlukan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Ya, misalkan 90% dari semua kasus pengujian harus lulus dulu. Nah, berarti kita harus membuat atau memastikan bahwa tes bagian software yang kita uji ini sudah memenuhi 95% pengujian lulus. Nah, baru kita akan melanjutkan. Ya. Itu adalah exit kriteria. Kalau yang tadi suspension kriteria, jadi kita harus tunda dulu. Ya. Kalau exit, kita boleh melanjutkan pengujian selama kita sudah menetapkan angka-angka tertentu yang boleh kita lewati. Ya. Oke. Yang kelima adalah perencanaan sumber daya. Ya. Perencanaan sumber daya ini faktor yang penting karena akan membantu menentukan jumlah sumber daya yang diperlukan. Entah itu karyawan, entah itu peralatan, entah itu sumber daya uang, sumber daya waktu, ya itu sangat menentukan. Oleh karena itu, pimpinan atau boleh dikatakan manajer pengujian harus mampu membuat jadwal dan estimasi yang tepat untuk proyek pengujian tersebut. Ya. Dan sebaiknya juga bahwa pengujian ini harus direkomendasikan. Ini tolong dimatikan. Oke.
Nah, baik. Sekarang pertanyaannya, siapa sih sumber daya itu? Sumber daya itu ya yang pertama pimpinan, bisa dikatakan sebagai task manager. Ya. Lalu fungsinya atau keterampilan yang diperlukan adalah mengelola seluruh kegiatan pengujian, ya. Menentukan arah, lalu bisa memilih sumber daya yang sesuai. Kemudian sumber daya yang berikutnya adalah tester, ya, yaitu yang mengidentifikasikan dan mendeskripsikan teknik pengujian, ya. Kemudian menjalankan pengujian, yang mencatat log hasil pengujian, yang melaporkan tentang cacat dari software tersebut, ya. Kemudian ada developer in test, yaitu menerapkan test case, ya, orang yang membangun sebuah model pengujian, ya, satu software mungkin dibuat salah entry-annya, bagaimana hasilnya, ya. Kemudian ada juga tes administrator, ya, yang memastikan tes lingkungan yang dikelola dan dipelihara dengan baik, ya. Kemudian ada sistem quality assurance, ya, sistem quality assurance yang nanti akan bertanggung jawab terhadap kualitas dari pengujian, ya. Itu saudara-saudara langkah-langkah di dalam perencanaan sumber daya. Nah, berikutnya yang keenam adalah merencanakan ruang lingkup testing. Ya, apakah ruang lingkup testing itu? Ya, ruang lingkup testing adalah pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras tempat tim pengujian akan menjalankan kasus pengujian. Ya, jadi pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras tempat tim pengujian akan menjalankan pengujian. Nah, bagaimana cara mengatur lingkungan? Kembali kepada proyeknya. Ya. Bagaimana kita menyiapkan lingkungan pengujian untuk situs web, ya, misalkan di situs web perbankan. Bagaimana kita akan menguji untuk situs web pendidikan? Ya, tentu itu akan berbeda. Bagaimana kita merencanakan sebuah situs web untuk sistem eksekutif? Nah, itu berarti melibatkan pimpinan dari perusahaan yang akan menjadi user. Ya. Tuh. Berikutnya lagi yang ketujuh adalah menetapkan jadwal. Ya, menetapkan jadwal. Menetapkan jadwal itu apa? Ya, menetapkan jadwal otomatis sudah ada estimasi waktu. Ya. Misalkan kita akan menciptakan spesifikasi tes. Ya. Siapa yang membuat tes designer? Ya, berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan atau untuk membuat spesifikasi tes tersebut. Ya. Kemudian juga berapa jam, biasanya sih ada dalam jam, atau berapa jam, berapa hari. Gitu ya. Kemudian untuk mengukur kinerja pengujian, nah, itu berapa jam satu orangnya, ya, atau mungkin berapa orang juga yang diperlukan, berapa orang, berapa jam masing-masing orang itu, ya, dan seterusnya. Itu adalah schedule dan estimation. Nah, sedangkan yang terakhir adalah test deliver. Ya. Hasil dari pengujian itu adalah sebuah dokumen, alat dan komponen yang akan atau harus dikembangkan dan dipelihara, ya, di area pengujian. Ya. Nah, hasil pengujian yang berbeda pada satu fase, ya, itu akan disinergikan dengan fase yang lain. Ya, misalkan sebelum pengujian, ya, hasil pengujian disediakan sebelum pengujian. Kemudian selama pengujian, ya, itu dicatat. Ada skrip pengujian, ada simulatornya, ada uji data, ada uji metrik dan segalanya. Kemudian setelah pengujian, ya, itu juga harus dibuat hasil pengujian, laporan cacat yang ditemukan, kemudian apakah ada panduan prosedurnya sesuai atau tidak, dan berikutnya adalah catatan rilisnya. Ya. Nah, itu teman-teman, jadi kuncinya ada di 8
langkah ini. Nah, saudara bisa membuat semacam pengujian ya, rencana pengujian ya di dalam slide yang saya paparkan, yang saya sertakan itu ada contoh untuk membuat test plan atau rencana pengujian. Nah, saudara silakan saja untuk membuat itu, ya, mencontoh, mengamati, kemudian mengubah, dan kemudian nanti dikumpulkan melalui assignment di Kulino. Ya, itu saja teman-teman yang saya sampaikan di dalam strategi pengujian ini. Ada yang mau ditanyakan? 45 peserta, ya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pembahasan ini. Saya tunggu tugas Anda untuk membuat test plan ya, dalam waktu 1 minggu ini. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Mbak. Mantap, selamat siang, Mbak. Selamat siang, Oh iya, terima kasih.